guna. Jadi penyakit bawaan, ibunya. Padahal kan penyakit non? Ayah bisa menjelaskan? Seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, karena kan tadinya ibu kadar itu alhamdulillah mendapat obatnya. Tadi namanya lapor tadi sendiri si kuman namanya kan pengaruh saya menyerang saraf sarafnya, saraf wajah, saraf kaki, saraf lahir. Gejala tadi punya upami datang di obatan ibunya. Nah, dia ke sana menerawat jadi lapor teh si bapak matanya betul-betul 100% dia punya. Jadi normal kan seperti ini punya. Nah, dia pamina tidur aja nantinya punya. Nah, dia pamina tos saraf wajah ka serang. Nah, dia badannya pasti itu sempurna. Ini kaki lagi sambilnya. Jadi saraf motoriknya tos kagak jadi tetap dia ada ketentuan di ototnya. Nah, sambil dia punya. Ini tos kaku, tos kaku kita sempurna. Nah, dia tos sasak tingkat 2 Pak. Jadi tos kena bisa di badan dia Pak. Susah tos kena. Gitu. Jadi kamu langsung 3 bulan mau beli pedangan anak susah kembali normal. Kecuali kalau misalkan dari bawah 6 bulan, insya Allah bisa normalnya. Kita 100% nya 100%. Harapannya misalnya dikurangi dari. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam bulan ini? Pasti dah sieur punya. Sieur. Itu pasti jirannya punya. Dia punya gejala awalnya. Nah, ini gejala awalnya. Jadi ada bercak putih, pengerahan, lahir tidak. Ini gejala awal seperti sebelumnya. Jadi itu penyakit infeksi menular. Jadi menularnya sangat tidak mudah menular. Beda dengan COVID, biasanya dia punya. Dibahas lagi, kami punya 1 sampai 5 tahun. Punya. Ekonomi terus parah, itu disebabkan. Dia disebabkan dengan Mikrobacterium leprae. Dia sama keluarga dengan penyakit TBC-nya. Jadi TBC memang Mikrobacterium tuberculosis, upami penyakit bersama Mikrobacterium leprae. Jadi ada yang disebut nyerangnya karena kita tadi saraf tepinya boleh organ tubuh kecuali saraf besar. Upami Mikrobacterium tuberculosis nyerangnya karena sistem pernafasan, terutama di paru-paru. Itu hampir 90% itu di paru-paru, 5% itu di luar paru-paru. Dia punya jenis dia upami hasil lab. Jadi hasil upami kayak tadi orang lainnya. Dia orang juga biasanya menunjuk reaksi. Dia lalu rok pipinya, terus juga bersama. Nah, ini di bahasanya di kanal laboratorium kanal mikroskop di sebelah kostum itu mana teh hasil sampai di batang. Jadi emang ini hanya menyala itu mikroskop jadi orang makanya. Nah, iya bentuknya bentuk seperti dia sebenarnya. Sumber penularannya, dia manusia merupakan satu-satunya sumber penularan. Jadi si Mikrobacterium leprae itu hanya bisa berkembang biak di manusia. Jadi dia tidak bisa berkembang biak di hewan. Karena manusia merupakan satu-satunya sumber penularan. Nah, sumber penularan cuma manusia anu terkena kusta tapi tak canggih obatan punya. Tapi yang terus diobatan mah terus kalau dibuang juga insya Allah si kuman terus mulai melemah.
di 2 minggu pertama. Nah, kemudian yang sudah berobat tidak bisa. Pasien kusta yang belum berobat akan timbul gejala 2 sampai 5 tahun kemudian. Tadinya ini ada masa inkubasinya, jadi 1 sampai 5 tahun kemudian. Ya, karena saking tidak sering mengeluar ya. Nah, ini gambaran epidemiologi. Jadi epidemiologi ilmu yang mempelajari tentang lingkungan dan faktor determinan anu mempengaruhi. Contoh ini ya, kalau misalnya di ruangan dia ada 100 orang. Nah, ayah si penderita TBC positif karena bakteri. Nah, juga itu 100 orang dia, misalkan ada bersih batuk. Rumah kita berarti berterbangan. Secara teori, satu penderita itu bisa mengeluarkan 10 sampai 15 orang dalam 1 tahun. Artinya, jadi karena saking menular kemudian, jadi kemungkinan kalau terpapar daya tahan tubuh jelek, itu kemungkinan bisa 1 sampai 2 tahun, itu bisa beberapa bulan kemudian bisa timbul gejala, gitu loh. Upaya anak kusta karena sangat sulit tadi yang berhubungan tiduran sesuai dengan pemasukan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tadi tahu tempe, tahu ikan lah, gitu itu harus terus olahraga. Karena kan yang olahraga karena sering ke sawah jadi kan geraknya. Kalau kan ngegeser, gitu ya. Terus istirahat cukup, tidak gatal dan mengkilap atau kering bersisik. Nah, seperti itu ya, hampir dihapur lah. Cuma namun hapur itu biasanya gatel, namun kaki sangat itu gatel belum, ya menghapur. Nah, kalau di sana pakai sangatnya, ada gatel saya rasa, bukan kusta. Muka 2, adanya kelainan kulit yang tidak berkeringat. Nah, tadi antibiotisnya. Tadi kan bedanya hapur mah. Kami kakek sama teh, tambahnya tuh kemahiran juga. Kami bersama tadi nyarinya dari kasih. Nah, bengkak atau penebalan pada wajah dan cuping. Nah, dia di sana lalu terus gejala lagi. Masih sebut tokat. Mau kayak kerusakan saraf. Ya tadi saraf kami dulu. Nah, biasa kan tadi itunya. Jadi ini mah biasa paling bersatu dia pak, malah kan tidak di parasakan. Tapi kan hari lami tegal. Gejala ini yang tegal di obatan, akhirnya jadi gejala lanjutan. Nah gejala lanjutan lagi anggapan awal. Nah biasanya pas aku gimana, aku sekuatan aku pas mulai menurun. Nah itu gejala lanjutan. Namun misalkan gejala ini tegal di obatan sih. Ini lebih dini. Data capek, karena istiqarasa, jadi akhirnya jadi luka lahir di bawah meja akhirnya jadi infeksi. Nah, dia bersak putihnya ya. Nah, ini juga seperti dia, ini bersak merah. Nah, dia bersak putih. Nah, sama kita terus yang dia biasanya di daerah untuk tapi mau gimana karena potongnya caranya pasti dia di daerah ya di tempat ke atas ini terus mulai dia terus lumayan berjalan lanjutan di atas. Nah, tadinya sebelum di jalan lanjutan. Dia seolah bercak kalau dari awal obatan pasti bakal jadi ini terjadi obatan sendiri. Nah, ini biasanya bereaksi biasanya dengan kecaman tubuh. Nah, ini berbatasnya. Kalau kami sami jamur, cuma beberapa ini biasanya kami berbatas cuma ini kan dia biasa kami di tes sensori apa sama sekali
sebetulnya. Nah, ini pemeriksaan fungsi saraf. Nah, saya kemarin ada tidak menjauh pasti Pak ini dengan tangan saraf, tangan kakinya pasti saya semua fungsi saya. Lihat terus gitu. Ini tanda-tanda yang bisa sistemnya punya. Jadi ayat yang dibutuhkan atau diberikan atau spontan pada ayat kesemutan bertusuk-tusuk daripada anggota gerak atau bagian. Nah, terus terus kalau berpengalaman lumayan sih. Nah, aja pertama tuh ayat bercak. Jadi ayat mana koordinasi ayat yang pertama itu ayat bercak ini yang tidak benar pada berasa. Nah, namun misalnya dalam secara sama kayak kasus mah biasa santai, jadi tidak sesuai jadi tambah ya dipastikan bahwa tetap kebutuhan dengan biaya pemerintah, jadi itu akhirnya proses pasien sadaya, jadi kan dibutuhkan ayat kasus, jadi pembayaran ayat biasanya kan dibagi expire, jadi akhirnya di dinas kesehatan pembayaran kasus mulai nambah, jadi ada tipe basah. Nah, pengobatan yang tepat dan sedini mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri. Dalam rata bu kamar dia ada yang mengurangi Cihaur itu murang kali 15 tahun tes minder tes nyerakin sekolah teh itu akhirnya di mas rasa minder itu masih ayah. Dia punya ngabul yang tes mulai parah tes pengobatan dia tes pengobatan. Karena kami tes langsung itu sebelum 6 bulan berjalan kita bisa dia yang punya di sebelum pengobatan ini setelah pengobatan. Nah, ini sebelum pengobatan setelah selesai pengobatan. Resepnya punya ini sebelum pengobatan ini setelah selesai pengobatan. Itu pada 2028, 2011 3 tahun itu terus bersidik namun cuma memang upah mitos beres pengobatan biasanya sok hidungnya kulitnya itu tidak lampreng, tapi biasanya beberapa bulan kemudian mau mati itu apa tidak. Ya ini punya tadi saraf kamu wajah terkena pamina tadi si kuman pustangannya karena sistem saraf wajah biasanya gitu. Nah, dia bisa normal kembali kita, namun bisa kan tidak kurang 3 bulan. Namun lewat 3 bulan biasanya gimana? Dan itu bisa nutup. Nah, sama itu ya. Dengan adanya desaku, toh ya, di kasus fotos dia, yang jelas juga ya, mana rengkelnya dulu. Nah, secara misalnya suatu keadaan di mana petugas kesehatan dan masyarakat tidak takut berlebihan terhadap kusta. Nah, tidak takut untuk memeriksakan diri. Pasien kusta berobat teratur. Nah, terus petugas kesehatan masyarakat membantu sesuai dengan perannya. Ini hidup berdampingan dengan OMT. Ya, konsep dina desa dina sebut desa sahabat kusta. Ya, lumayan berhasilnya Bapak Ibu di Sulawesi. Karena emang di Sulawesi teh penyakit lumayan banyak penderitanya punya. Karakteristik orangnya kalau itu kan di Sulawesi kan karena Jawa Barat terus maju punya, tapi majunya bagi saudara ada penyakit ini. Nah, jadi karena itu jadi rasa malu nanti masih kena tinggi di Jawa Barat itu. Jadi rasa ingin memeriksakan ini ke dewasa jadi era masih kena tinggi. Beda jadi loba era saeutik keur sempurna. Nah, cacat nya. Jadi Sulawesi nggak kayak di gereja. Barang siapa yang melepaskan sesuatu seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan dirinya dari suatu kesusahan pada hari kiamat. Amin. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudara. Nah, ya, Bapak Bupati almarhumnya, Bapak Ibu, dia sekarang kita lihat di Cibubur.
Iya, sami tadinya 50. Jadi akhirnya dapat karena kayu. Karena kayu. Ini karena kayu kan kalau menggunakan punya. Jadi, nah dia lainnya terus ketika kita bakal, jadi ada dua ini jari-jari. Ya, tapi lama sih setelah selesai pengobatan ada pas terbulan kan itu sekali obat mah. Kalau obat ide, sos si nenek sesalaman itu. Ayo balik teruskan. Pak, tidak. Nah, Membedakan antara penyawat gula, saraf, kusta. dan tadinya, jadi hari kusta itu penyakit menular. Ya, hari diabetes penyakit tidak menular. Emang sami-sami dampaknya bakal gitu ya. Nah, hari kusta itu bisa sembuh itunya. Kamu misalkan diobatan tepat dengan waktunya, misalkan kondisi waktunya misalkan gejalanya sudah cepat pasti cabut-cabutnya. Nah, upami diabetes karena ayah kerusakan metabolisme tubuh, jadi ayah kerusakan kadar pankreasnya. Kamu asal upamina kadar gulana yang tidak dikendalikan, misalkan cara obat, pola makanan itu dijaga, misalkan manisnya sekali makan, gitu. Otomatis kan kadar gula teh tambah tinggi punya. Nah, kalau misalkan kadar gula tinggi terus tidak terkendali, ya terus komplikasinya bakal timbul. Komplikasi timbul apa? Tadi gula itu lumayan kemana-mana. Namun karena kulit geraknya, namun karena mata biasanya penglihatannya mulai ini terjelas pada mata. Upamanya dulu luarnya, nah upamanya karena saraf biasanya bas barakal itu namun misalkan dikendalikan gimana ya kan itu berarti dari normal berarti keluar dari normal itu kan kumaha dengan minum obat rutin terus pola makan oke dikendalikan ulah jaga gitu ya maksudnya dalam artian karena pabrik gulana ya kejar biasa pasar ini pola makannya sudah diatur gitu dengan dengan 3J terjaga terus jumlah atau napi jenis makanan harus dikendalikan. Nah, biasanya kan hari orang di emang kan gejalanya khas itu banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu gejala utama. Gejala utama itu. Kan di orang banyak. Karena makan enak, pas dahulu sehat cenanya. Jadi ente ngerasa sakit itunya. Nah, beda aja tadi misalnya batuk pilek panas tiris. Nah, biasanya lalu ini berobat ininya. Nah, biasanya apa yang bergejala tadi makan enak langsung sare karena tidak ada ganggu jadi enak sehat gitunya. Kita egang jadi pariksa gitu. Lama-lama ya kalau makan biasanya turun drastis berapa kan dalam 6 bulan terakhir turun drastis terus komplikasinya terus lama-lama. Biasanya karena mata, karena kulit, karena atau luar punya sama di dalamnya bisa bisa gagal ginjal, gagal jantung, selama-lama dalam. Apa itu sama? Tadi karena penyebabnya pasti, kuman mikrobakterium baik. Nah, pertama diobatan langsung dalam jangka waktu tertentu, itu canggih. Itu kamu itu. Nusanes? Macam kusta basah sama kusta kering. Gula juga gitu sama kan, ada kayak gula basah, gula kering itu yang basah yang dipertanyakan tuh. Soalnya pada gula itu bahasa masyarakat. Jadi sakit kesehatan mah kayak tipe 1, tipe 2 lah. Jadi tipe 1 jadi ada konsepnya diabetes teh. Jadi inti nama si hormon insulin teh harus cukup deh. Nah, logikanya kayaknya jadi lamun diabetes ayeuna dalam bentuk angkanya punya jadi orang teh makan dalam bentuk makan misalkan makanan teh dalam bentuk 100 itu 100 nanti pamina hormon insulin bagus mah kerja pankreas bagus mah itu 100 nanti kebakar gula teh disebabkan sel-sel definisi sel-sel tubuh ya.
Nah, upamanya tipe 1, nah biasanya itu genetik. Tipe 1 teh sama sekali dimurang kali usia 5-nya, usia balik lagi terus ketinggalan. Biasanya si hormon insulin teh terus ada gua terus cepet biasanya hanya seberapa persen. Jadi biasanya itu teh terus faktor turunan. Tipe 1. Nah, ini dimurang bapak anak sebelum itu upami tipe 2, nah itu berbagai faktor. Tipe 2 biasanya punya keturunan itu beresiko 12 sampai 12 kali lebih beresiko dibanding punya keturunan. Punya keturunan. Tapi nama itu punya keturunan oke, beresiko kadang sahabat tadi tina gaya hidup. Tadi kan cara gaya hidup kurangnya. Ini atas emang barobonya. Kalau bala kan anak siap saji. Nah, jadi tos tara olahraga, tara seru jadi makanan lo enak-enak baik, langsung tidur. Pada akhirnya kan, nah tadi kan pola hidup saya, jadi pola hidup saya itu seimbang antara makan, minum, olahraga. Hari misalnya zaman ayah, nah kalau bala kan perubahan, makanan jadi olahraga tara. Pada akhirnya sebenarnya, itu akhirnya ke kebahan. Tapi ketika pembahalan ya pematri, ketika pembahalan. Iya. Barangnya harus kurang, tapi awak saya. Sarehat. Nah, sebenarnya penyakit jantung berjalan, paling rata-rata timbul teh di usia di atas 40 tahun. Kamu rumah, ayah nama, emang kan kamu rumah dari program KTR-nya, program KTR karena hasil data angka kesakitan itu penyakit hipertensi dan diabetes itu makanya akhirnya kayak kegiatan posbindu. Posbindu itu kan katanya kanggo mendeteksi dini penyakit tadi hipertensi, jantung itu di posbindu ulah sampai tadi lamun posbindu hari hipertensi sampai mah berubah lagi kita seumur ini. Jadi fungsi obatnya, namun utama tadi, udah rasanya kamu menyembuhkan, karena ada batas waktunya, waktu tertentu tadi mau tipe kering, 6 bulan berobat cager, ada tipe basah 1 tahun berobat cager, TBC 6 bulan 8 bulan 12 bulan cager, itu teman. Nah, hari diabetes hipertensi mah itu nggak ada asal istilah cager, ada istilahnya dikendalikan obat. Jadi fungsi obat minum teh itu jangan mengendalikan nama gula, itu mengendalikan kadar gula. Punya hipertensi itu obatnya misalnya kamu mengendalikan tekanan darah. Bukan menyembuhkan. Bukan menyembuhkan. Karena kudu hidup sehat. Jadi pemanasan. Nah, dikhawatirkan ada namun sampai kita terkendali. Nah, sok enak. Bapak, ibu pernah bilang tidak kalau akhirnya kan masa sosial ujung-ujung jatuh di kamar mandi meninggalnya. Sok ayah kan yang gitunya. Nah, tapi ada kemungkinan ada faktor resiko. Faktor resiko kan punya hipertensi atau kredit panas gitu. Cuma karena ada nama rasa sehat, harapan orang ada biasa aja terus kalau rumah sehat, pada enak jadi komplikasi. Gitu. Makanya ya makan Prabowo punya tahun 2020 ada program jadi kesehatan gratis atau bagi yang ulang tahun. Makanya guys satu sekali konsul ke masyarakat, hapus ke sahur. Jadi kayak di sini gua ya cek triglycerida, cek gula, cek mata, lengkap lah MCU. Jadi katanya kamu mendeteksi dini supaya ulah terjadi penyakit anak degeneratif. KTM juga sudah sampai terjadi. Ya kan, rumusan kesehatan gratis. Nah, enak BPJS apal bangkrut. Karena demam itu pembiayaan pasien-pasien jantung, pasien jantung, pasien BPJS tidak berlaku. Dia tidak berlaku. Jadi karena membiayai BPJS misalkan kayak rusak itu mah gampang. Tapi kan dalam jangka waktu tertentu, karena kamarnya Ciaur 2000 di nonaktifkan. Karena kan saking terjadi kolapsnya, karena kalau kayak gitu Pak Ibu, jadi BPJS
membiayai penyakit-penyakit kita di KI Jakarta kan penyakit degeneratif seperti gangguan anak atau jadi diadakan prosedur terus screeningnya jadi supaya pola hidupnya setelah sampai kejadian jantung beban negara. Nah pasti jantung saudara pasar ini juta pasar ini juga teh itu kan bypass karena akhirnya berat dan BPJS kan aku sama sekali. Nah ini ya inti nama program desa teh tadinya harus jelaskan orang lagi buka kadernya punten berujukan anaknya orang ayam bercak putih sok berujuknya pada hapur dengan sok piwara puskesmas intinya ulah sampai jadi nanti abi nomor sama intinya ulah sampai orang kecolongan tapi yang seluruh kecolongan Tapi kita diadain screening lagi berapa? nah rencana berarti tahun 2020 itu baik itu desa mudah-mudahan bahasa ini kalau terakhir apa mungkin 20 deh karena tadi bicara kemarin nah itu jadi kadang abarong jadi ayam besar ditusan ya jadi mana itu ayam kurang jelas pas jelas ada ilmunya segitu mana tadi kemudian ibu bapak dia ayam tentang tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita diskusi ya perkembangan implementasi penanggulangan oleh KPMG. Nah, kalau di sini tidak ada forumnya ya, yang untuk penanggulangan kusta. Yang ibu kader ada berapa orang tuh? 5 orang. Yang satu udah nggak punya konsisten. Kegiatan kita hari ini adalah KPM masyarakat desa. Jadi ibu bapak itu terpilih untuk bisa jadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait kusta. Jadi supaya apa? Masyarakat tidak ada stigma takut lagi untuk periksa dan lain-lain ya. Jadi mudah-mudahan saya sih berharap setelah dari sini nggak cuma lewat aja ya Bapak Ibu ya, sudah mengerti semua ya tentang kusta ya, bahwa menular tapi tidak cepat menular ya, menular tapi tidak cepat menular. Maksudnya apa? Kalau kita terus-terusan kita sama orang yang penderita kusta tapi dia tidak berobat, misalnya dia nggak periksa, nggak berobat, berarti kan dia kemungkinannya akan menularkan orang. Nah, kita terpapar terus dalam sehari 3 jam ketemu orang itu, kita bisa tertular. Jadi kita tuh harus mengajak orang yang kemungkinan tertular penyakit kusta untuk berobat, karena kalau dia sudah berobat 2 minggu aman, semua terlindungi. Jadi amannya itu seperti imunisasi, aman bersama. Ya, jadi tidak untuk diri sendiri tapi aman bersama. Aman untuk kita, aman untuk keluarga, aman untuk desa. Kalau bebas kusta kan kita lebih tenang bersosialisasi sama masyarakat. Mungkin itu saja Bu Kowo, Pak Haji, Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu buat saya sama Pak Hakim, sama Bu Bidan juga. Pak Hakim ini lagi pelatihan nih, sampai menyempatkan nyambi-nyambi. Beliau memberikan informasi, harapannya apa yang sudah disampaikan bisa dipahami, bisa disampaikan lagi ke masyarakat. Jadi pertemuan kita tidak selesai di sini ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf saya juga tadi saya lagi agak kurang sehat Pak, jadi tiba-tiba tadi tuh mau senggolan sama motor Pak, jadi saya shock karena kurang tidur mungkin ya. Harusnya tadi saya kasih materi, cuma jadi saya ke belakang dulu deh, kayaknya mau pingsan nih kayak gitu. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk di desa kita masuk di forum desaku, desa sahabat kusta, tadi nama PPKK desa sahabat kusta. Kusta itu kan penyakit, jadi si orang dia diulang endemik karena ada gejala penyakit kusta itu jangan kita terlena ya, air pengobatan udah, tapi
akan ditimbulkan 5 tahun ke depan. Jadi itu ayeuna kena atau jika mengadahar cabai prosesnya lami lima antisipasi terutama luar wilayah PLK. Mudah-mudahan tahun alit mana upaya orang terus pengobatan, insya Allah tidak akan ada penularan. Mudah-mudahan bisa kita ditekan sampai tidak ada lagi penemuan. Untuk para tos biasa hadir, nyempatkan waktunya di undangan pemerintah desa-desa Cikubang Mulia, bahkan punya warga masyarakatnya supaya sehat di segala bidang hal kesehatan warga masyarakat. Kadang-kadang hati yang menangkan ayah pos bidung, karena pos bidung ini dimanfaatkan untuk kesehatan orang warga masyarakat. Di kawit orang kali lahir bagi kali sepuh, ayah pemerintah saya mengharapkan warga masyarakat supaya sehat. Mudah-mudahan aku hadir sehat jantan dan hiji saya warga bapak sadaya kapaina orang sadaya paling sehat ngadanten ke desa orang Bandatun soyibadun warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa safina wa karimina wa sulina wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Amin. Syakiri hamdan naimin hamdan katsirin hamdan yufi'il majidah ya rabbana alhamdulillah syukur kama yang lagi jari wajibkan karim wa yusudri subhanallah nisana alaika anta kama satatan wa lakalam rubadanikum Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi amjadil ahwal wal afat akilana biha jami'al hajat wa nabiyina kala saya amin wa nabiyina ala dalilati wa jawab al-ikhtiar Allah berfirman di surat Al-Baqarah bayna dzikri wa al-ini rabbana innaka antas samiul alim wa innaka tabarruk rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa sallam wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.